Tapi gimana dia survive di dunia musik tanpa Ari Lasso? Dia challenge itu. Ya. Artinya kan itu perjuangan. Iya. Dan dia nggak bisa memaksakan musiknya Ari Lasso dibawa ke once. Menurut gua disitulah dia bisa evolve ya dari aspek musiknya gitu. Ya ada warna Lebih baru lah. berwarna. Ada warna baru Memang ketika beda ketika musiknya. masuk once Soundnya itu warnanya lebih- warna baru kayak gitu. Dan gue lebih tes filosofisnya tuh ketika di Dewa Sembilan, ketika sama once. Liriknya tuh lebih filosofis, lebih tasawuf. Kalau gua seneng musiknya aja sih, soundnya yang Iya, banyak diiringi dengan soundnya, diiringi dengan Andra soundnya. dengan Andranya yang melodinya bagus. Gue bisa nangis tuh dengan lagu yang Cengeng banget. Cengeng. Mancai. Tapi nggak pantas ya mau gini cengeng. Cengeng banget. Bukan, ada satu lagu yang buat itu sampai gua bisa keluar air mata gitu. Kayak lagu kamu adalah surga ya. Itu kan tentang Itu udah seorang sih. ayah, iya kan. Ayah itu dalam buat gua. Tapi lagu lain sih mungkin nggak akan bikin gua nangis, cuman ya ada ketika satu musik itu lagu yang itu buat gua berkontemplasi atau misalkan berkontemplasi yang gua bilang use unintended Related itu. sama kehidupan lah ya. Iya, unintended tuh itu buat gue bisa Muse. relaksasi, iya relaksasi pikiran itu. Iramanya yang unintended tuh gila, gue bilang nih suara langit, gue bilang. You could be Gitu doang. Ini kan pilihan gue ya. Iya, iya. Karena selera. Ya kalau enggak, gue balik lagi ke masalah legend atau nggak legend. Sama kayak ibaratnya orang meneliti bahwa Krisdayanti Rusanaya menjadi satu diva. Tiga diva sama Vina, siapa sih? Ada lagi siapa? Tuh, kalau tuh Pokoknya juga. diva dengan posisinya dia solo, setiap dia mengeluarkan sebuah ini lagu dengan karya dia pun itu siapa penciptanya kan. Nah kalau menurut gue kalau di band gitu, di band itu kalau gue bilang kayak apa ya, Beatles membentuk band, John Lennon saat itu dan bermobil ada siapa membentuk menjadi seorang Beatles, tiba-tiba John Lennon solo gitu, tapi apapun itu dia tetap legend gitu, sama kayak kita kemarin Iya, bicara terakhir Freddie kita Mercury. terakhir kita bilang kan tuh yang sebelum pulang Freddie ya kan Mercury. Gus Plus itu hampir kalau pakai jikanya ya, gue pakai cluenya jika bahwa legend dan tidak legendnya satu band itu dianggap plagiat, berarti Gus Plus kalau dianggap mirip sama The Beatles itu bukan legend loh. Gini bukannya berarti itu kan kemarin kita bahas masalah plagiat ya gitu. Jadi gini, kan kita kemarin membahas gini, kita lihat lagi sistem kita yang ada di Indonesia saat era itu. Kita tidak mendapatkan satu informasi yang lebih luas lagi gitu. Kita sebagai seniman bakalan gak mendapatkan wawasan enggak. Lu yang pro Soeharto, udah jangan baper. Terus Dan akhirnya gini, Soalnya aku mau nggak mau. gue juga suka. Gue suka Soeharto kok. nggak terima gua kalau saudara jadi suatu. Parah di sini kita nggak suatu. Serem banget itu kebangsa dari tadi sama kayak ibaratnya zamannya Orde Baru, kita dibatasi mengkonsumsi yang luar lah, dibatasi dan segi internet aja lah, musiknya atau apa aja gitu. Dulu apa sih kita nonton kayak berpacu dalam melodi, lomba campir, ibaratnya gitu. Sekarang setelah reformasi berkembangnya zaman, akhirnya perdagangan bebas, internet kita gampang, sekarang malah kita gadget, ruang informasi untuk kita lebih lagi tuh. Tapi bukan berarti itu karena kediktatoran Soeharto, karena memang teknologi saat itu belum sampai sekarang. Nggak bilang dia menjadi saluran diktator. informasinya. Gini, gitu. Tapi bukannya malah lebih bagus musisi yang lahir di zaman itu? Artinya dia nggak punya referensi. Kalau sekarang kan orang bikin musik referensinya banyak pakai internet. Apa Iya. buka internet Kayak gampang. ibaratnya Kalau dulu kan kalau plus kan originalnya sih sebenarnya kalau kita balikin ke kulturnya lagi ya Jepang. Terus apa keroncong? Nah, plus-plusnya adalah apa? Keroncong. Kalau maksud gue gini, plus pun ada yang mengikuti nada-nada keroncong dari
keroncong gitu. Maksud gue gini, saat itu memang era Ya, gitarnya. ya saat itu kita memang eranya dulu tuh musiknya apa, nggak ada wawasan dari luar yang lebih lagi gitu. Iya kan Metal. ala-ala. Hah? Metal, Oh, rock. era-era tahun berapa pak? Tapi Ya, kan tapi era musisi tahun zaman itu kan dengernya itu rock, No, tahun 90-an paling rekomendasi cuma tahunnya Metal, metal. Iya, gue di SD aja sebelum Iron Maiden. Metallica. Oh enak ada musisi, sebetulnya ini lama juga nih. Cuma emang betul dulu itu memang kita dibatasi udah. Jadinya untuk rekomendasi lagi lebih luas lagi. nggak dibatasin sih ya. Tapi kalau dibilang Karena konser pun- kalau dibilang dibatasi, gue nggak setuju. Iya nggak dibatasi. Enggak, maksudnya bukan dibatasi, maksudnya gini, memang saat itu kan kebijakan pemerintahnya juga. Enggak. Kan konser juga banyak saat itu. Karena gini, gue dulu zaman gue masih jadi punker, Itu udah itu tahun berapa? Kan? kaset-kaset Tahun punk berapa? yang nggak masuk ke Indonesia. Tahun berapa? Ya tahun 90. Zaman Sex Pistol kan masih ada Sex Ya, Pistol. pokoknya Sex Pistol kan udah lama, Udah lama. tapi era-eranya waktu lagi ngetren-ngetrennya Ya, 90 emang ada. kayak Ramones gitu Iya, kan, Ramones. Ramones atau Rancid gitu kan, belum yang underground yang lain, itu semua masuk dengan Gini pun, informasi itu Gini, masuk Bun. dengan Informasi dengan itu- mudahnya tanpa media TV apa segala itu masuk. informasi kita mendapatkan satu untuk knowledge dalam bermusik. Zamannya adanya RCTI mah. Iya. Ada MTV waktu itu. Tapi MTV itu tahun-tahun 2000-an kan. Nah, 9 Oke, ya. Gue masih terlalu kecil ya. Itu tahun. Nah, yang masalah yang ada rekomendasi ada Rancid atau Ramones atau Farukers untuk pang-pang ya. Gini, saat itu Clan. transisi untuk mulai rakyat itu memang udah mulai. Kita punya teman di luar negeri, setiap keluar negeri, gue mesen dong Nah, itu. ini dari situ gitu. Tapi kalau untuk lebih jamaahnya lah ibaratnya secara universal ya kita memang Dibatasi karena Dibatasi sih teknologi. tidak, Ah. memang secara knowledge memang pada waktu itu masyarakatnya belum tahu. Jadi yang tahu hanya yang tahu-tahu. Iya, segelintir memang. Nah, iya. Dibatasi itu Tapi- maksudnya gini, Be. Tapi bukan membantah dari Pemerintahnya tidak membatasi. Nggak ada kebijakan yang melarang. Nggak ada, kalau kata gue nggak ada. Nggak ada. Lah lu tadi bilangnya kan Maksud gua, dibatasi sama pemerintah. berarti terbatas lah. Iya. Oke, bijakan terbatas saat itu. Ya, Ya. aksesnya terbatas. Aksesnya terbatas, ya. Nggak semua orang lah. Tidak semua orang. Jadi kan bukan karena Pak Hartonya, Bro. Kalau Bukan. sekarang orang mau dengerin musik tinggal buka YouTube. Iya, jadi gini, banyak macam-macam. saat udah mulai RCTI kan ibaratnya kita udah tahu musik-musik luar. Kita lihat Nirvana, ya kayak gitu-gitulah, Atlet Hijau, ibaratnya. Dan akhirnya kaum indie yang dimana ini menunjukkan zamannya masih warnet. Dan gue ngerasain untuk nyari informasi doang gitu. Nah, terbatas lah saat itu. Akhirnya dengan reformasi dan dengan reformasi akhirnya ada perdagangan bebas ya, akhirnya itu udah mulai maju gitu. Makanya teknologi dan selebihnya sekarang udah Enggak, tadi balik lagi itu legend apa enggaknya seorang musisi atau band gimana ya? Ya standarnya apa? Atau misalkan oke lah, Satu. seni itu selera ya, seni kan selera kayak gitu. Cuman kan pasti ada keumumannya nih, ada keumuman bisa dikatakan dia legend atau enggak. Termasuk kan gue bilang dari yang waktu malam-malam kita nongkrong itu, gue bisa kalau gue sendiri, gue memasukkan Salawan Seven sebagai legend. Walaupun pasti banyak orang yang nggak setuju sama pendapat gue, tapi itu kan mungkin ya karena gue minoritas yang mengakui Salawan Seven sebagai legend kayak gitu. Tapi kalau kayak Kalau kata gue sih legend menurutnya Bapak satu ini gitu kan. Suatu band, misalnya kita contoh Beatles. Beatles kita bilang, taruhlah kita ketemu si Paul McCartney atau Ringo Starr yang masih hidup. Ya mereka legend. Legendnya mereka adalah mereka bisa membuat segitu banyak karya di saat itu, di tahun itu sampai tahun sekian, dan mereka stop. Jadi sudah tidak ada bikin lagi. Nah itu bentuk legend. Contoh lagi kayak Rage Against the Machine. Rage Against the Machine bikin vokalisnya berpolitik. Ya. Dia nggak mau ganti vokalis. vokalis ya. Oke. Akhirnya
Rage Against the Machine bubar, Jadi Audio Slave. Audio Slave. Nah, jadinya si Rage Against the Machine dianggap legend Oh. karena si pemainnya ini masih tetap ada, tapi gue nggak bawa Rage Against. Oke iya. Jadi gitu. Nah, Itulah, ya. kalau si Dani ini, kalau menurut dia nih, yang gue sih berusaha ngebaca pola pikirnya aja gitu. Kenapa dia nggak bilang Dani ini legend? Karena itu tadi dia masih tetap bikin, tapi dengan yang lain. Gitu. Tapi yang lainnya dalam arti di sini kan pionirnya itu adalah vokalis. Gitu. Vokalis yang ngebentuk harmonisasinya. Warna musik atau karakter dengan gitu kan. konsistennya sampai kalau dia sekarang Makanya itu dibilang kalau ngomong legend, ya lebih legend Ari karena orang lebih banyak kenangannya sama Ari gitu kan. Walaupun sama Once juga ada gitu, Iya. tapi Once ini new gitu, lebih baru gitu. Harusnya kalau memang stop lah. Nah, Bikin itu ganti maksud gua nama gitu. misalnya. Itu maksud makanya gua. jadi Dewa Namanya 19 Gitu. Kalau sekarang kan dia malah jadinya Mahadewa kan gitu kan. Iya. Jadi dia tidak mau meninggalkan ini, tapi dia mau dianggap legend. Gitu kalau baca Ya, bapak ya, ini ya. gitu kan. Tapi dia mau dianggap ini, maunya dianggap legend, tapi dia nggak mau ninggalin nama besar dia di belakang. Harusnya ya udah dia ini aja. Dia stop aja udah. Stop aja, makanya Dan walaupun itu dia gua bikin Dewa lagi yang Dewa. lain, dia bikin lagi yang lain, orang akan respect. Atau kayak Kurt Cobain. Ya serah itu udah Nah basic itu aja. ya kayak misalnya sekarang orang lihat Audio Slave Kenal, besar. Vokalisnya mati lagi, dibubarin lagi, dia bikin lagi. Iya, perfect. Prophet Prophet. the Rage. ya Prophet Rage gitu kan. Iya, Vokalisnya maksudnya lain lagi. Dia nggak pernah mengganggu-gugat apa yang dari Jadi awalnya. walaupun dia sekarang si siapa kita Tom Morello. ya Tom Morello and the Gang, basis sama drummer tetap sama. Walaupun dia membawakan karya-karyanya dulu, Resegan dia. tetap Resogen yang di audio Tapi slave nama dia bawa beda. gitu. Tapi dia orang respectnya pas dia bawain ini, wah Resogen, orang ingatnya kayak, oh audio slave gitu. Itu namanya Itu bentuk legend. apresiasi Kenapa terhadap karya dia- yang sebelumnya yang dinyanyiin dengan vokalis yang lain nih gitu. Ya sama kayak Ahmad Artinya Dhani. ya udah ini jadi heritage lah. Iya. Karena menurut beliau ya semua itu di vokalis. Iya. Jadi gini, Dhani menjadi sekarang ini bukan karena Dhani yang buat Dewa 19. Oh iya. Maksud gua dia ngargain dari Ari Lasso dengan Oh, ini masuk. itu. Iya. Iya, maksud gua kan makanya kalau dia dengan Dewa konsisten sama sekarang gua anggap dia baru legend. Penjelasan Bang ini masuk nih buat gua. Iya. Karena ada contoh lain tentang itu. Kan gua nyontohin tadi kan kayak si Beatles si John Lennon buat itu, tapi tidak, dia menganggap bukan Beatles John Lennon, tapi tetap dianggap itu dari Beatles itu dia emang legend gitu. Sama kayak kemarin gue nyontohin Queen kan, Freddie Ya, Mercury pas Queen solo juga gitu. tapi Freddie dia meninggal, tetap tahu, Iya. that's it. taunya Queen Dan gitu, udah gitu. taunya dia legendnya Queen, bukannya dia solo loh gitu. Iya, iya, iya. Kan gue kemarin nyontohin itu gitu, tapi gue nggak bisa ya udah. Dan kebanyakan band-band di luar itu yang dikatakan legend, contoh kayak misal kita ngomongin sosok ya, sosok legend kan ini kan si Ahmad Dhani. Kita ambil lagi compare misalnya Ozzy Osbourne, oh dia legend. Orang yang akan inget di otak dia adalah Black Sabbath. Black Sabbath. Udah. Tapi di saat Black Sabbath dan ya udah. Dia jadi Dan Ozzy tapi Osbourne. Ozzy Osbourne tetap dia bikin jalan. karya terus, tetap bikin karya walaupun dia bikin Dia tiga, nggak bikin apa. mengatasnamakan Black Sabbath. Dia yang tidak besar. menambahkan. Nggak ganti vokalis lah Black Tidak, Sabbath deh gitu. tidak. Itu yang pasti. Nggak berkarya lagi. Tidak. Kebutuhan itu pasti. Berarti seorang sosok Dhani itu legend. Ya. Seseorang ya. Dhaninya. Person ya, person. Person. Dhaninya berarti legend. Dia seorang musisi yang memang dia update gitu. Kan gue bilang dia bagus. Knowledge-nya bisnisnya keren. Dia mengaransemen keren gitu. Bukan di bisnisnya mah inspirasi ini. Enggak, dari segi bisnis memang dia jago. Nggak mungkin dia buat manajemen gitu lah. Manajemen. Tapi Iya, kalau iya. menurut orang-orang yang maksudnya kalau orang-orang yang benar-benar nyeni Musisi. gitu ya, seni gitu, Ya udah. dia akan dibilang jadi legend banget kalau di saat dia udah ini format memang kuatnya di vokalis yang ada udah Seharusnya. dia bikin lagi yang lain Iya, makanya kan sekarang walaupun dia bawa, dia juga gitu loh. dia kayak dia akhirnya kan ya kan ini sempat dibahas dulu sebenarnya. Kan
kenapa dia buat Dewa terus The Rock, tapi tetap bawain lagunya Dewa gitu, itu nggak masalah gitu. Nah akhirnya munculnya Once yang dari nuansa Dewa aslinya, maksudnya natural ya, terus jadi Once, jadi beda nuansa. Menurut gua kalau dibilang enggak, gua nggak setuju gitu. Once itu adalah sosok orang yang baru dengan nuansa yang baru gitu. Seharusnya lu bukan Dewa 19, lu ganti apalah, mungkin Dewa atau The Rock itu nggak jadi soal. Lu tetap bahwa Dewa itu walaupun tetap beda legend. gitu kan. Iya, tetap legend Dewa gitu maksud gua. Menghilangkan hal itu sama lah banyak kayak kenapa Dave Grohl saat Nirvana mati sih. Iya, dia ganti pakai lagu Iya. apa sih? Apa itu? Foo Fighter ya? Iya. Iya, maksud gua diakui sekarang legend dia. Dari Foo Fighter bukan Nirvana. Ya sih. Enggak, orang tahu si orang tahu si Dave Grohl itu mindsetnya Nirvana. Makanya orang bisa bilang dia Dia legend. legend. Ya, track recordnya gitu. Terbawa oleh Nirvana-nya. Iya. Bukan terbawa Iya. sama Foo Fighter-nya. Iya. Ya, jadi gini, dari dia konsistensinya dari Nirvana sampai berakhir ya, terus dia membuat satu band, biarpun itu awalnya dari Nirvana, tapi diakui bahwa dia emang konsisten di musisi dalam seni ya, dia konsisten, makanya legend, tapi bukan Foo Fighter ya. Berarti Ali Ngabalin juga nggak salah dia bilang dan Iya, nggak masalah kan gue bilang, tapi so Ya, tau intinya aja. gini lah. Saya paling sih udah kan so tau no. Ngangkat balik. Ya, intinya Dani legend. Iya. Ya kalau persennya ya, tapi kalau mengatasnamakan Dewa, ya, Kalau gue dulu pernah ketemu orang di Malang, ada namanya, kalau gue dulu enggak udah, dulu gue manggilnya Om Faiz. Nah dia itu ternyata gue juga bingung itu kan ya orang siapa gitu, karena pas gue liat fotonya gitu kan, drummer itu kan bukan drummer, dia bukan musisi, dia tuh apa, kolektor balang angin. Oh, rumahnya tuh isinya tuh kolektor semua. Lu akan bingung lu, pintunya aja nih pintunya kerajaan Majapahit gitu. Ini ada apa, dayungnya kerajaan mana gitu. Pokoknya dia kolektor. Nah, terus gue duduk di bangku, terus gue lihat foto. Nah, foto itu ternyata foto orang penting semua. Termasuk Soeharto, presiden duduk di tempat gue yang duduk gitu. Gue kaget nih orang siapa gitu. Akhirnya dia cerita di situ. Dani biasa kalau ini biasa tidur di sini. Gitu. Dia kalau nyari inspirasi, kalau udah dia nggak nemu di koleksinya, ya dia pasti nyari di atas. Jadi itu Om Faiz itu punya koleksi lagu yang lebih gila lagi. Dan memang beliau itu kolektor. Dari Dani ya. Bukan dari Dani. Jadi Dani kalau ada yang nggak punya, Enggak, maksudnya dia lebih kolektor dari Dani lah. Lebih Dani kolektor. kan udah banyak banget. iya tuh. udah banyak. Nah dia lebih lagi. Jadi kalau sama Dani dia nggak punya nih, nah, pasti dia nyarinya ke situ. Dari piringan hitam, kaset, waduh itu orang malas aja. Ini kayak nonton X Factor yang gue bilang lagu itu lagu Gloomy Sunday. Billie Holiday. Billie Holiday. Itu kan di acara X Factor itu kan. nggak tahu itu kan. Dani sempat nggak tahu itu, yang tahu Bobby Romeo apa siapa kayak gitu. Artinya kan, wih itu lagu lama tahun 1913, 14 itu tuh lagu lebih lama dari ini yang kayak gitu. Jadi gimana? Legend atau tidak legend? Dia lumayan legend lah. Lumayan legend. Bijaknya lumayan legend. Legend gua, Lumayan Aman. legend. gua legend. Daninya. Daninya dan Dewan. Nggak apa-apa. Kalau Dani Dewa. Dewa ya. Ya Dewa iya. Iya. 19 ya. Ya, Dewa keseluruhan. Oh. Gua nggak suka. Enggak, kalau Dewa Ya, ini bukan terima nggak kalau apa-apa. kalau Dewa keseluruhannya legendnya, kalau gua lebih ke karya, Ya. bukan ke band. Ya. Kalau band Dewa buat gua tidak legend, karena harusnya dia ya udah ganti aja. Selesai. Tapi Ya. kalau karyanya ya, Ya. legend, Siapa karena sih nggak tahu Dewa? hits, Hmm. dia bisa hit maker. Iya. Even dia ganti pakai nama 19 gitu. Ya, Karyanya karena terbukti walaupun dia tidak pakai Ari, gitu kan, dia pakai vokalis baru, dia tetap meledak. Lebih bagus sih. Dia keren kok. Kalau dari penjualan dari Keren deh pokoknya. Ya, Lu bilang kerennya lu kayak terpaksa lu bilang. Emang dia keren. Pintar. Iya. Pintar. Mengaraskan pun pintar. karena literasi musiknya banyak. Keren. Kalau gua sih Iya, memang biarpun ada yang plagiat gitu.
Nah, plagiat itu di mana? Ini Banyak. diluruskan. Plagiat banyak. Dani banyak. Lu kagak percaya banget sih, Bib. Di mana itu? Karena dia cuma pinternya melegalin aja, dia beli, udah gitu doang. Enggak, Terus dia harus bayar ulang. enggak, bukan gitu. Enggak ada juga yang enggak gitu. Dia beli, bro. Ada juga yang enggak beli. Iya, oh ya kalau itu Ada ya, juga. ya. Tapi kan nggak Jadi semuanya. cuman yang gue salut sama Dani adalah dia itu seorang musisi yang cerdas. Kenapa gue bilang cerdas? Karena dulu Steve Jobs, penemu Apple, pernah bilang seorang pirate, seorang pembajak yang baik adalah pembajak yang baik dan benar. Karena Steve Jobs itu adalah Ya, Cina seorang itu. Baca. Iya, pembajak. pirate. Steve Jobs itu pirate. Cina itu pembajak juga. Steve Jobs Baik itu dan benar. pirate. Walaupun dia juga penemu, tapi dia juga pirate. Steve Jobs itu pirate. Iya. Bisa nonton di filmnya dia Cina sendiri adalah pembajak yang tentang sukses. pirate apa gitu. Jadi tentang Pembajak kehidupan yang Steve Jobs baik, sama kan? Bill Gates. Yang sukses. Iya. Itu diceritain semua awalnya gimana Steve Jobs itu ini. Cuman kalau lebih pirate lagi ya, kalau yang lebih peniru lagi ya itu Bill Gates. Nah, aslinya Bill Gates tuh nggak bisa apa-apa. Yes. Beda sama Steve Jobs. Kalau Steve Jobs itu dia penemu, founding, dia penemu. Karena Steve Jobs udah bikin Macintosh, Bill Gates belum bikin apa-apa. Dia Itu cuma Windows, bawa, Windows itu berarti bukan punya dia kan sebenarnya. Windows. bukan masalah punya dia. Jadi dia bawa Ah. Macintosh, Ah. dia ngomong ke anak buahnya, gua nggak mau tahu bikin kayak begini. Udah, Pirate. pirate. Jadi sampai akhirnya di adegan di film itu ada adegan salah satu di situ yang dibilang adalah penemu DOS itu adalah si Bill Gates. Padahal dia enggak. Jadi pada waktu itu dia meeting sama Intel pada waktu itu. Dia bilang gue mau jual bahasa Bukan program Windows. Windows. Iya, Windows. Dia Bill bukan Gates. Intel. Iya. Ya. Enggak, dia jualnya ke Intel. Dia Oh. jual ke Intel pada Iya. waktu itu. Intel pada waktu itu ngatain lah, ibarat ngeledekin, oh ntar komputer ngomong dong bla bla bla, hello bla bla gitu. Karena pada waktu itu belum ada bahasa program. Artificial intelligence ya kalau sekarang. Iya. Ah. Jadi ininya. Terus akhirnya temennya yang di sampingnya yang ikut sama Bill Gates, yang mana bro? Diinjak doang kan? Udah lu diem aja gitu kan. Udah ini orang Intel, ya udah mana kalau mau sini kasih gua presentasi. Oke besok. Akhirnya di otaknya Bill Gates gua udah tahu orangnya siapa. Dia punya teman kampus yang hasil Ya. Program. ujian akhir ini skripsinya itu dimentahin sama dosennya pada waktu itu, dan dia stres udah senangannya minum apa segala, padahal dia bikin bahasa program. Akhirnya Bill Gates datang situ, dibawa duit 1 tas, nih lu mau kaya nih gue beli deh bahasa program. Emang siapa yang mau? Nih gue beli nih, gue kasih lu duit 1 tas. Ya orang pada waktu itu duit kasih 1 tas ya seneng udah kan, ya udah nih kasih semua. Akhirnya Bill Gates ngomong, set udah depan Intel ngasih tahu presentasi ini apa namanya, this is DOS, disk operation system. Dia jelasin gini. Padahal ini punya orang. Iya. Nah dari situ adalah contoh pirate yang baik. Nah Dani ini pirate yang baik menurut gua ya. Iya. Dia musisi yang cerdas. Dia bisa memplagiat tanpa orang sadar. Iya. Yang sadar itu cuma musisi. Contoh Kemarin gue bilang di mata seorang musisi ya. Contoh lagu Pupus. Kalau yang musisi itu dia tahu akan sadar kalau itu adalah type. Lagu Dari- siapa? Hah? Lagu siapa? Lagu Queen. Yang, Chordnya Pupus. yang mana lagu Queen yang mana? Lagu Queen yang mana ya? Gue lupa. Ada nanti gua solonya ini kan. Nah, enggak, tapi pinternya Dani, Hampir prosentasenya hampir Bisa punya. sama. hampir pinternya Kalau Dani sebenarnya adalah Itu plagiat atau terinspirasi? no, tidak terjadi. Itu murni plagiat. Semuanya. Semua. Cuma Oh. aransemennya dibedain. Jadi yang dia ambil adalah chordnya aja. Ya. Jadi misalnya dari A ke C, Ya, habis ya. itu ke D, ke F. Yang diambil itu, Ya, ya. tapi dia membawakan dengan cara lain. Akhirnya yang tidak bisa dideteksi. Karena apa? Nadanya kan cara nyanyinya beda, Ya, ya, ya. chordnya sama. Nah, pinternya tadi di situ tuh. Itu pinternya Nah, Dani di situ. Serius dia. Jadi
kalau orang yang sadar, orang yang emang ngerti chord, pas dia mainin lagu ini, apa ke lagu itu ya? ya kan lagu ini. Cuman nyanyinya beda, Beda, ya. udah gitu. Chordnya sama, semua sama. Itu disadari apa tanpa sadar? Sadar lah dia. Sadar. Maksudnya artinya kan chord itu kan namanya musisi kan setiap hari megang gitar. Iya, jadi kan ada kan gini, kayak misalnya Dia lagu Beatles. inspirasi. Oke. Enggak, jadi kan ada lagu Beatles misalnya di song C G A, C G A. Di ref D F G, D F G. Itunya semua diambil. Sorry, maksud gue gini, chord itu masuk objek hak cipta bukan? Maksud gue chord itu apakah masuk zona plagiat gitu? Kalau dibilang plagiat itu kan kalau nadanya sama. Apa? Nadanya sama. Misal Plagiat. nada sama misalnya misal gini. Balonku ada 5. Nah, terus lu plagiat. Kenapa? Iya, lu nyanyinya Sama. begitu. Enggak, gua beda. Lu coba lu nyanyi. Cingwang hening saya. itu plagiat. Itu plagiat. Itu plagiat. Nah, gitu. Nah, si Dani ini pinter. Yang diambil cuman chordnya aja. Oh, ya makanya itu plagiat itu bukan. Nah, kalau buat seorang Plagiat. musisi, Oh, iya. buat seorang musisi yang mengerti chord, yang mengerti progresi, Kesel banget. ya kan, yang mengerti progresi. Jadi setiap lagu itu kan punya, Transisi, punya ya. progresi, punya komposisi. Jadi misalnya komposisi ruangan ini adalah ada TV, ada bangku, ada meja, misalnya. Nah, dia menyamakan ada bangku, ada meja, cuman dia taruh di tempat. Ya pokoknya basicnya dasarnya dari itu dulu Ya. lah. Ya, itu. Oke. Gak gitu yang kan. kemarin gue bilang tidak mempunyai inovasi nuansa yang baru. Cuma ya dia emang Tapi kan ada- outputnya Hanya beda. beberapa. ada semennya, makanya gini. Ya, tapi hanya beberapa kayak musik. gini, kayak gini deh. Ya, plagiat yang pintar sih emang. Enggak, kayak misalnya contoh gini, Oh. kayak contoh gini. Lagu Satu Hati. Mm-mm. Itu ada satu part itu dia benar-benar murni memplagiat Contoh ya. Dundata. Hati yang Satu hati Nah, semestinya. ya kalau musisi pasti paham. Sama Toto Pas maksudnya. pas di satu tadadeng satu hati kita harus satu tadadeng itu sama, itu dengerinnya lagu Dream Theater Metropolis, Ya. dia sama. Kalau gua ngemain patron gitu kan. Karena Ah, emang lu dia patron, ya. kalau Kemarin lu kalau patron. dia kan memang musiknya terinspirasi Toto, Queen gitu Ya kan. gini, Tapi kalau jadi nadanya nih gue kasih tau ya. Misalkan baru ku sadari. Nah, kalau si Dani misalkan ya, gue seorang Dani. Baru ku sadari. Misalkan dengan grip yang sama. Makanya dari dasar grip yang orang itu cuma aspek vokalnya berbeda. Sama nuansa-nuansa yang lain. Touching-touchingnya lah, feel-feelnya. Jadi dia itu kalau orang yang dibilang dia tidak plagiat, orang yang nggak mengerti komposisi, ya emang tidak kelihatan. Iya. Iya, Tapi emang. kalau memang kalau orang yang mengerti komposisi, ya Dia itu sering nyontek banget. lagu ini. Toto sering banget. Kayak misalnya lagu apa ya? Itu banyak, Banyak banget, dia capek. banyak banget. Dia nyontek ini apa? Level 42, Level 42, Ya. Level 42. Dani suka banget sama Level 42. Itu di lagu, aduh gue lupa. Itu Level 42 sampai gitar sampai itu sama Ini banget. kan sempat kita Yang bahas. mana lagu yang Dani? Oh, salah. Pokoknya ada, itu gitarnya kecil, itu gitarnya kecil kedengeran. Tapi kalau diperhatikan, kalau kita perhatikan detail kocokan gitarnya, Sama. lu akan ingat suatu lagu, Lagu udah gitu. lain, ya. Makanya gue bilang kan kemarin lagi ya. Cuma dia sebenarnya beda. tapi secara hukum Bukan plagiat. bukan bagian. Enggak, Itu maksudnya- di mata seniman nanti. Maksud Iya. gue kan mata seniman, Pak. Kalau- Iya, maksudnya kan di mata hukum. Kalau Iya. mata hukum itu bukan objek plagiat. Ya. Ya plagiat sesederhana itu. Iya. Balonku ada 5, seng waing waing, itu plagiat. Ya, 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 udah benar. gitu. Tapi kalau mendalam lagi secara mendalam lagi detail gitu ya, susah karena nggak ada rumus tentang orang GAC itu menjadi Dasar. dasar Iya. apa Kan dibakukan oleh si dia gitu. Ya. Makanya Dari GA ke A Karena ke C. yang Iya. menjadi objeknya kan karya yang Makanya dia menjadi pintar. irama Itu gitu. dong, karena dia pintar. Makanya kenapa Sama. gue bilang dia musisi
jenius, cerdas. Ya itu tadi balik lagi yang seperti Steve Jobs bilang, dia Meniru yang baik. pembajak yang baik dan benar. Dan itu pembajak yang baik dan benar. Maksudnya baik apa? Dia baik dengan bisa ibaratnya lu ngambil punya Masa orang, baru, ya. tapi lu bikin Masa baru. baru, Itu Masa baru. amazing buat gue, Iya. amazing. Tapi Dan- sah nggak sih kalau dia Oh itu punya- sah, itu sah. Maksudnya dia punya idola, gue pengen dah. Itu sah dan itu Nah, dilakukan gua nggak sama mau- semua musisi Semua di musisi, dunia. Iya. semua musisi Itu Indonesia, semua iya. musisi dunia melakukan. Serius, Semua. Gua kan kemarin gini, pakai tadi kita ngomongin masalah legend ya, gua lebih baik slang gitu. Beda. Ya, slang pun bisa jadi juga ngambil beberapa ini, sama iya. kayak kupu Semua, kuliah itu semua, lagunya iya. Veno Commodore. Tahu, tetapi seenggak-enggaknya gini, dengan konsistennya gitu, konsistensinya. Cuma kan akhirnya pas jadi Dewa 19 kan akhirnya menjadi nuansa yang baru. Gua nggak menjadi isu gitu, tapi kalau misalkan lu bicara legendnya Dewa, gitu, bukan 19 ya, ini kan legendnya. Itu band sama orang-orangnya deh. Jadi Nah, ya tiba-tiba muncullah lagunya ya Habib Mustafa, Allah, ibaratnya gitu. Wih, itu lagu siapa? Dia bukan Ternyata beli Queen. kalau itu. Ya beli. lagu Aku bisa membuatmu Ya, itu- jatuh cinta kepadamu Itu bercinta kalau nggak tak salah cinta. Toto deh. Bukan. Ya, itu secara musiknya. Enggak. Itu gua kasih tahu sedikit. Itu lagu dia beli dari bukan beli. Bener, Jadi Korea. jadi ada fansnya dia, fansnya Dani, murni fansnya Dani. Dia kasih untuk Dani. Dan itu bukan lagunya Dani. Itu gue tahu. Dan gue bingung orang itu sekarang kemana. Dia ada penyair dulu. Gue punya kenalan. Dulu dia ngasih murni dengan lirik dan semua itu chord semua dia kasih. Jadi dia. Tapi disebut pencipta ya di lagu itu. Enggak, Enggak. tidak. Nah, itu salahnya. Tidak, Dani tidak bilang itu pencipta. Kalau yang Dia pernah setahun cerita nggak bahwa apa itu dari mana bang informasinya? orangnya langsung Orang yang ngasih. ngasih itu. Tapi dia ngasih murni sebagai penggemar. Ya. Sampai akhirnya gue tanya, lu dikasih berapa sama Dani? Gue cuma dikasih gopek. Entrepreneur itu kan. Ini dari diskusi kayak gini, tiba-tiba misalkan si Dani nonton nih, terusnya udah diundang untuk ngomong sama Dani. Terus Datang, lu mau datang? nah karena kan gua kapan Jadi dia dikasih duit gopek sebagai ucapan. Tahun berapa? Itu tahun sebelum rilis lagu itu. Iya. Oh, baru gitu ya? Enggak, jadi bukan lagu gini, lama. Itu pas Maksudnya transisi Itu Dewa 19, eranya Once. eranya Pandawa ya? iya. Pandawa 5 ya? Bukan. Yang itu udah Once. baru ku sadar. Once, Itu udah Once. Once. Itu bungkus ya? Once. Itu Once. bungkus. Itu bungkus. Udah Once. Ya pokoknya itulah Transisi gitu. Kalau nggak 19 salah, itu. kalau nggak salah itu deh. Jadi Lupa gini, gua. Pak. Oh, enggak, Jadi jangan. ada salah satu, gua nggak tahu. Pokoknya antara lagu yang mana gua lupa. Pokoknya ada salah satu fansnya dia memberikan lagu kepada dia. Murni udah give aja sebagai gue suka. Dan Dani memberikan dia uang 500.000 udah. Dan dia tidak mempermasalahkan. Dan dia cuman senang oh karya gue dibawain sama Lu kebayang nggak? sama idola gue. Udah gitu aja. Dia cuma Kenapa cerita makanya gitu. gua buka aja. Nah, Dia kalau untuk soal maknanya dari lagu itu adalah kan aku baru itu kan lain Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepada. Jadi ceritanya waktu yang si bikin ini yang teman gue ini maksudnya dia waktu itu dia senang sama cewek terus ditolak. Nah dia mau pelet. Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku mesti kau tak cinta. Iya. Kepada aku mesti berikan aku waktu untuk itu maksud dipelet maksudnya. Jadi itu waktu dipelet. itu untuk kesempatan dia ke dukun dulu gitu. Iya beri waktu untuk mesti kau padaku mesti kau tak cinta kepada itu maksudnya dipelet sama Itu dia. maksudnya di bawah diri. Beri sedikit Beri sedikit waktu. Dia ke dukun, dia mau ke dukun. Kayak gitu. Agar Cinta datang Kepala ya. agar cinta datang karena terbiasa.
Oke, Paduk Palayan, Paduk Gue ya. jadi dukun gitu, jadi lucu. Malah Itu ya. maksudnya itu dia ngedukunin itu cewek. Sesimpel itu ya. Jadi Iya. apakah layak lo menganggap dia seorang legend? Tetap legend. Ya di luar itu Enggak, maksud gua gini. Kalau gua kan dibilangin semua musisi kan juga akhirnya Mungkin banyak kalau yang 10 tahun ke depan lagi dia akan jadi legend. Tenang aja. Tapi belum ya kita bicaranya dia. Enggak, karena kan eranya misal dia sebagai musisi di kalau dia era menganggap dia legend ya sih. Kalau Iya. dia dia punya patron sekali lagi dalam bermusik iya. gitu. Dia yang cerdas, musisi yang cerdas. Nah, artinya gini, kalau semua musisi juga begitu dan itu sah-sah aja kan nggak jadi Oh, isu iya, gitu. iya. Tapi Ya. ya, Nggak usah jadi di- gini, Cuman yang dibilang nggak jadi isunya adalah gini. Biasanya Tapi kalau maaf Bang, tapi kalau yang masalah aku bisa itu sih secara etik aja ya. Artinya kan beras putih. enggak di undang-undang aja. Sebenarnya kan namanya pencipta itu ada wajibnya, sebenarnya kan penciptanya itu harus dimunculin namanya. tapi si yang punya lagu tidak mau. minta. Oh. Tidak minta. Dia kan dia murni memberikan udah nih buat Iya. idola gua. Iya, Tapi Iya. kan akhirnya diklaim sama Dhani. Jadi Sama kayak gini deh. Tapi Kalau sah-sah cerita- sah aja nggak di mata hukum gitu sah-sah aja nggak? sah-sah aja. Ya sah aja. Sah. aja. Karena kan Sah. itu diklasin gitu. Tapi Tapi enggak, sebenarnya gini, di hukum Kalau itu, secara etis dari Kebijakan, kalau kebijakan iya. di hukum itu gini, ciptaan ya, Oke. lagu misalnya, ada hak ekonomis, ada hak moral. Hak moral itu adalah Kebijakan. hak moral itu selalu melekat kepada pencipta original. Itu yang harus dilindungi Ya juga. intinya kan kebijakan. Makanya kenapa soal- hak moral menjadi secara hierarki nomor satu ketimbang hak ekonomi. Ya. Ekonomi itu misalnya royalti. Ya. Moral itu pencipta itu nggak bisa dilepaskan dari ciptaan. Dari kita. Berarti kan tinggal Makanya kalau kebijakan musisi yang seorang musisinya. Bukan kebijakan, berarti etikanya Dhani. Etik, Ya. etik. Etikanya Dhani harusnya di situ Ya, kalau gua- dia punya gua menyimpulnya kan, gua etika bijakan. Nah. kemurnian seorang seniman, dia harus membawa ya ininya. Dhani dan Ya. Tapi mungkin Ah. ya pada waktu itu teman gue itu memang tidak mau jadi ya udah deal-dealan dan dia sudah ikhlas gitu kan. Intinya dia pengen idola gua. Kayak misalnya yang bikin lagu Bento, Ya. Itu Ya, Iwan gitu. Fals. Iwan Fals, Iwan Fals. itu kan bukan Iwan Fals, Iya. Itu siapa? Si ini ada itu orang 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 penggemar juga. bukan ada, bukan itu. itu ada orang sendiri. Enggak kan sempat si Iwan Fals datang. Iya, cuma kan Iwan Fals kan masih silaturahmi, Silaturahmi, masih iya. menjaga Sama silaturahminya lagunya. walaupun dia sakit-sakitan, dia sudah susah. Lagunya Nirvana yang The Man Who Sold the World itu punyanya Nirvana asli atau siapa sih? Gue pernah denger versi lain dah itu. Itu ini jadi Si- ini si sama aktor bandnya kayak Paul tuh. Camber bawain yang lagu uh, Sway. The roof is on fire. We don't need no water, let the motherfucker burn, motherfucker burn. Nah ternyata lagu itu sama aja kayak lagu kita nyanyi cicak-cicak di dinding. Siapa penciptanya? Nah itu yang lagu. No. Jadi gini. No, gini jangan kayak malu. kayak cang-kacang panjang ya. Jadi lagu anak kecil yang dimana itu populer tapi tidak terdeteksi penciptanya. Itu lagu rakyat. Lagu Nggak rakyat. boleh. Ya, Nah, ya. sama kayak gue nyanyi lagu Paul Camber tuh emang lagu rakyat Amerika. Tapi Nirvana nggak menciptakan bilang itu ciptaan dia sih. Emang The Man Who bukan. Sold the World Itu lagunya lagu si anak kecil. siapa? Lagunya Anak kecil si- itu lagi waktu kecil. Bukan headband itu. Tapi Dhani pernah juga kan. Ini sih semua orang udah tahu yang lagu apa buat lucu-lucuan aja mungkin ya. Tapi itu menunjukkan bahwa dia memang entrepreneur kan. Dia beli yang Indonesian Idol tuh, Oh iya. yang Ya, neng-neng gitu. Iya. Itu hanya gimmick. Iya, gimmick. Tapi gini, gua nggak mempermasalahkan sesuatu sebagai musisi dia smart, cerdas, pokoknya mengharuskan keren, diakui seorang musisi sebagai. Tetapi kalau misalkan dia konsisten sama dewanya, makanya kan akhirnya lakukan dengan dewa Teganiangan. Nggak konsisten sama Dewa harusnya. Dewa tuh mati udah ketika Ari Lasso selesai udah nggak ada Dewa Sebetulnya lagi memang gitu udah maksudnya. mati. Sebetulnya kalau menganggap gue udah mati memang. Gue off the record dulu nih. Ini kebetulan kan dulunya Bang Pang ya kayak gitu. Saya mau nanya dah. Itu
antara SID Superman is Dead itu dengan netral itu mungkin saya nganggapnya itu lebih ke Blink ya, kayak gitu. Ada mirip-miripnya Bilang Blink enggak juga ya. Mungkin ketika Eno masuk kayak gitu. Ya image-nya dia jadi kayak Blink itu di saat Eno sama siapa gitaris Coki. Nah. Ya. Tapi aslinya netral itu ya bukan Eno sebelumnya, Iya, yang sebelumnya, Walah. iya. Walah. Walah. Pelangi. Ya itu aslinya netral. Nah, SID ini kan muncul kalau nggak salah juga tahun-tahun Gue SMA tuh iya, tapi sama gue juga. Maksudnya itu lebih ke arah punk rock 90 lama ya. Kalau si SID lebih cenderungnya ya sebenarnya ya bisa dibilang rancid bisa atau kayak ya intinya dia kalau di ini sih ibaratnya kalau di dunia punk lah ya so tau aja sih itu budaya kan. Kalau di dunia punk tuh ada culture-nya ibaratnya gitu. Jadi misalnya nih western, oh ini British gitu kan ini. Nah dia tuh lebih ke Amerika tapi yang California. Oh, SID itu lebih Ya, lebih punk Amerika yang California. Udah. Ya, rigid. Kalau si netral itu saat Eno masuk itu membuat nuansa baru aja karena pasal itu ada Blink. Ya kebetulan waktu itu kan ininya karena memang gimana ya? Ya band-band di Indonesia emang tanpa kita sadari kalau kita ngomong band ya gitu kan, ngomong legend gitu kan. Semua pasti ngikut sama influence. Iya. Ya. Gigi gitu kan, influence-nya misalnya apa dulu gitu kan, Dewa dulu apa, itu pasti ke bawah. Iya. Jadi tinggal dia bisa meng-create-nya aja. Antara Dani sama Duel Sembang, gue milih Duel Sembang aja lah. Legend. patron Sebenarnya legend. Ya Dani ya. Ya kayak misalnya dibilang yang baru meninggal kemarin jadi kepala Didi Kempot, Nah, Oh legend. that's a legend gitu. iya. Ya karena dia dari dulu karyanya ya udah abadi Konsisten, gitu kan, iya. konsisten gitu Konsisten. kan, makanya orang bilang dia legend. Terus tidak ada perubahan nuansa. Kayak misalnya Iya, Ebit Gyade Ebit gitu Gyade. kan. Gade ya. Terus Tidak ada perubahan nuansa. Itu dia. ya kayak misalnya Ada perubahan nuansa pun juga kan bukan berarti nggak jadi. Oh, kayak gini deh. Gigi dulunya kayak apa dengan ada baru dan kerongkongan. Sekarang lu lihat Dewa Bujana, tapi tetap nuansa giginya ada. karena kuatnya di Arman yang sama mengedirect. Bujana. Bujana juga kan chordnya aneh kan maksudnya. Ya kalau Bujana kan memang backgroundnya musik beda, dia kan memang jazz sendiri gitu kan. Tapi dia Bujana itu salah satu musisi buat gue salah satu musisi yang apa ya, dia bisa cari duit, tapi dia juga bisa idealis. Nah itu yang sangat jarang. Bisa masuk industri lah gitu. Iya, jadi ada orang banyak idealis ya udah idealis aja, tapi dia nggak bisa jualan. Ya, ya, Atau dia jualan aja, idealisnya dia buang. ya, ya. Nah Bujana ini tidak. Bujana ini dia Masih mainin musiknya dia lah. dia jualan tapi dia idealis. Nah gitu. Itu keren. Pintar kayaknya. Dia jualan tapi dia idealis. Kalau ambil penilaian dari Jamrud apanya yang lu kemarin lebih masuk kategorinya legend? Enggak, maksud gue gini, pada kemarin Biar ada sudut pandang Ya, apakah kan- ada standarnya kan gitu. waktu itu kan lu ngomongin masalah-masalah itu juga kan Hmm. gitu. Lo apa kabarnya Jamrud atau Bumerang gitu. Ibaratnya kalau lu mau menyamakan dengan si Selen Iya. saya kan ya gila, mereka yang dari zamannya Wax Labor ikutan festival tiba-tiba lu nggak menganggap dia salam 7 jadi legend. Sayangnya aja tuh si siapa vokalisnya namanya? Duta. Bukan si Jamrud si Krisyanto. keluar. Akhirnya kan nggak berjalan. Mau kayak apa? Pas Bumerang vokalisnya keluar, hancur gantinya Babas itu. Nggak bisa. Nggak bisa lah. Nuansa itu udah dipegang mereka, membuat suatu karakter pembentukan. Apa sekarang dianggap legend? Gua enggak. Harusnya stop ya, nggak ada Jamrud lagi gitu. Iya, Nanti udah ganti nggak Krisyanto ada. itu. Udah. Biar itu sebuah Ganti Krisyanto. Iya kan ganti. Ganti vokalisnya. iya kan solo dia. Yang rambutnya pendek. Makanya dibilang Suaranya berat juga. Iya, tapi itu kan kalau lu kayaknya mengatasnamakan Jamrud
personil awal, gua anggap sekarang ini dia legend. Cuman emang kalau Jamrut ya Krisyanto banget lah. Iya, Lucianto. Sama kayak Bumerang, Apa bro. kuatnya di situ. Sama kayak Bumerang. Ya sama kayak Niji gitu. Niji ya. Iya. Niji Chris Patti. Mm-mm. Iya. Dia ganti vokalis. Ya udah nggak bisa. Iya, iya. No. Ya udah mendingan Ada ganti yang- deh Ya, gitu. nah, Peter Pan itu lebih benar. Tapi ganti kan Titan sama Ya, Noah. walaupun dia bermasalahnya sama hak cipta nama Ya. karena yang punya playernya kan. Tapi orang akan ingat oh Peter Pan. Legend Peter Pan gitu Betul, loh. Bi. Legend Itu benar. maksudnya. Karena udah selesai Udah gitu. selesai gitu loh. Wah, off udah. Tinggal diceritain aja. Menjadi suatu Iya. nama gitu. Itu yang gua bilang legend. Jadi Dewa juga. jadi bisa Dewa, disimpulin bisa Tapi nggak mungkin bilang Dewa 19 legend ya. itu adalah suatu hal yang Stop udah. stop atau Tapi dengan karya. atau jalan. Jadi Ya. atau udah stop Legend. atau masih jalan. Legend si Daninya. Di Kayak bawahnya. Metallica, legend. Iya. Dia sampai sekarang masih jalan. Iya, konsisten lah gue. Terus Orang walaupun karyanya belum ngeluarin lagi tapi dia tetap manggung, dia Legend. legend. Dia masih ada. Iya. Kultura, nggak ada Max Cavalera. Udah keluar Yang laku siapa? Soulfly. Soulfly. Oke, sekarang kalau GNR nggak ada slash. GNR nggak ada sih. Gue bilang legendnya GNR ya. Iya kan? Bukan Slash Pit ataupun atau itu apa? Ah. Velvet level. Nggak tahu. Apa bandnya? Bandnya apa namanya? Band ya. GNR itu legend. Bisa menghilangkan, mendegradasi kelejendan GNR ya kalau misalkan slashnya nggak ada. Kalaupun ini masih eksis. Beda. Karena GNR kuat di slash Gua juga. itu. Enggak Gua jadi kan- gini Ah. di saat satu band Heeh. itu kita bisa ngelihat motor Leaders. ibaratnya yang bikin warna gitu. Playmakernya. Iya. Jadi dalam satu musik ini, oh warnanya jadi gini. Oh karena ada Yves. Terus yang nyanyi cewek nih Lila. Udah, drummernya ganti, gitarisnya ganti, bassisnya Ngaruh. ganti, nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Ada kekhasan magnet dari Khas, satu- nah, Ah. jadi bentuk khasnya dari band itu apa? Gitu. Sama kayak ibaratnya ekstrim. Berarti kalau vokal Dewa kan Daniel. Kalau dibilang Dewa Dani, orang belakangnya. Saat itu bukan. Tapi pada waktu Dani itu kan nongol, keluar di publik, maksudnya orang bakal mengenal Dani. Dan setahu gua, kebetulan juga guru gua Mas Aksan, kan, drummernya Dewa pada waktu itu. Ya, karena intinya Aksan lebih terkenal daripada Dani. Ya. Makanya Dani Makanya dipecat. kemarin Dani gue nggak tanya, Aksan ada. dikeluarin. kemarin Ya. nanya sama dia. Makanya gue tanya kemarin, lu lebih kenal di Dewa pertama kali siapa? Dia bilang tadi, gue itu sebetulnya salah. Karena pada waktu itu ya, pada Pandawa 5, Wah, Era itu. ya. kan meledak booming gitu. Drumnya aneh. Orang cewek semua itu. Orang tuh taunya Aksan. Di mana-mana teriaknya Aksan. Gua termasuk orang salah satu band pembuka Dewa waktu Dewa main di Richfield sekolah yang di Purwakarta. Dan gue band pembukanya. Saat itu memang Aksan. Dan semua cewek-cewek pada waktu itu Aksan. Jadi apa member darlingnya tuh Waktu si memang Aksan. di komunitas. akhirnya pada waktu itu orang yang maksudnya penggemar nih ininya Aksan. Lah Dani nggak mau Dani, gitu. Dani kan merasa gua owner di sini Iya. gitu loh. Kok gua nggak ngetop gitu kan? Iya, Ih betul. lu gitu kan. Makanya ditaruh tuh. Akhirnya cabut, Kalau baru bro, dikeluarin. yang bermasalah mau gua keluar lo. Ya, ini juga. Dan waktu keluarnya Mas Aksan stres. Wah, dia di Stres. Tapi Gila. sorry, populernya Wong Aksan karena faktor apa? Faktor di Dewa 19. Ya maksudnya Jadi gini, pamor Wong Aksan itu adalah sosok seorang drummer. maksudnya dia termasuk songwriternya Dewa atau enggak? Enggak. Dia sebagai orang ibaratnya dari antara sekian Artinya tanpa Wong Aksan pun musik itu bisa berjalan kan gitu. bisa. Cuma Tapi- kan pada waktu itu kan Pamor. pamornya Aksan itu naik karena kan kita tidak mempungkiri Oke. pada waktu itu orang itu bisa suka sama band itu karena ada yang ganteng. Ya, Ya. betul. Udah sih sesimpel itu sebenarnya karena bangsa pasarnya semua record label itu jual